Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini Selasa 1 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Niko Ilan CMF. Dasar renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Mari kita dengarkan bersama. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini hari raya semua orang kudus. Kita akan merenungkan bagaimana berbahagia seperti para kudus. Di masa lalu orang-orang kudus memiliki banyak popularitas. Gereja penuh dengan patung dan umat lebih memilih berdevosi kepada orang-orang kudus daripada berdoa kepada Tuhan. Dalam gereja ada santo yang membantu menemukan barang yang hilang. Ada santo yang menyembuhkan mata. Ada santo yang melindungi para pengemudi. Ada santo untuk segala macam kejahatan. Mereka dianggap sebagai berantara kepada Allah. Di sisi lain, orang-orang kudus telah hidup dan mengalami hal-hal yang sama seperti kita. Kita berdevosi kepada mereka dengan harapan bahwa mereka lebih memahami masalah hidup kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Saya ingat ketika masih kecil dan musim kemarau berkepanjangan, orang-orang tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi pergi ke kuburan untuk meminta bantuan dari orang-orang yang pernah tinggal bersama kita, yang sekarang dekat dengan Tuhan, untuk dapat berdoa kepada Tuhan atas nama kita. Saudara-saudari, para santo santa termasuk Maria dianggap sebagai saudara dan saudari yang penuh kasih, sabar, adil, benar, dan penuh iman, yang menunjukkan cara hidup kepada kita untuk mengikuti Kristus, untuk masuk dalam kebahagiaan kekal. Injil hari ini berisi sabda bahagia. Yesus menyatakan, berbahagialah kepada orang-orang yang tak terduga. Sabda bahagia menunjukkan kepada kerajaan Allah yang akan datang. Di sana orang-orang atau kelompok disebut berbahagia atau selamat. Dan mereka yang berbahagia adalah orang yang miskin dalam roh, yang bersedih, yang lemah lembut, dan mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang kondisinya menuntut kepercayaan total kepada Allah. Mereka semua ini tugas pokok dalam hidupnya adalah memenuhi kehendak Allah. Saudara-saudari, kebahagiaan yang diwartakan Yesus umumnya di masa mendatang, tetapi juga dimaksudkan untuk masa kini. Dengan menghayati nilai-nilai kerajaan surga di sini dan sekarang, kita mengantisipasi dan mengambil bagian dalam kebahagiaan yang akan datang, yakni kehidupan yang lebih penuh dengan Allah, karena Dialah sumber segala kebahagiaan kita. Sabda bahagia berpuncak pada penyebutan tentang kebenaran dan berkat bagi yang berbelas kasih, yang jujur, pembawa damai, dan mereka yang menderita demi mencari kebenaran. Kepada mereka juga dijanjikan kebahagiaan di masa mendatang dari Allah. Saudara-saudari terkasih, sabda bahagia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan kita para pengikut Kristus adalah kemampuan untuk memelihara kegembiraan dan sukacita di tengah segala ejekan dan cemooh, bahkan penganiayaan
yang timbul karena kita mengikuti kehendak Allah yang diajarkan Yesus. Liturgi hari ini menggambarkan kepada kita cerita yang berbeda. Para kudus adalah orang-orang biasa seperti kita, dari darah dan daging yang sama dengan kita. Tetapi mereka memiliki keberanian untuk menjadi berbeda, untuk melakukan hal-hal biasa dalam hidup dengan cara yang luar biasa dari Kristus, yang darinya mereka memperoleh keberanian. Mereka mempermalukan kita dengan kelembutan mereka yang tenang namun kuat, integritas mereka, komitmen mereka kepada Tuhan dan kepada manusia dalam keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Saudara-saudari sekalian, marilah kita memohon kepada Tuhan kekuatan untuk mengikutinya seperti yang para kudus lakukan untuk mencapai kebahagiaan kekal. Tuhan memberkati.